pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan baca Bismillah sir. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya kita absen dulu supaya tambah kenal. Abdurrahman Asy-Syafi'i, Ahmad Nur Mihsan, Ahmad Haidar, Ahmad Husnudin, Ahmad Fatir, Reza Ahmad Zahid, Rizky Maulana, Roif Solahuddin, Syauqi Hibban, Zaki Mubarak. Oke, sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang kita belajar sampai mana? Cerita, mengulas cerita fiksi ya, mengenal cerita. Oke, kira-kira teman-teman, kalian yang sudah pernah membaca, yang sering membaca cerita atau buku novel, cerita fiksi, nah itu apa yang membuat, bisa tahu nggak? Kira-kira dalam satu cerita itu yang membuat, yang menghasilkan penilaian. Seandainya nih, ini ceritanya tuh bagus. Kira-kira apa saja? Kita bisa nggak? Kenapa cerita ini bagus? Bisa tahu? Nah, untuk mengetahui itu nanti kita akan belajar tentang unsur-unsur karya fiksi. Nah, akan belajar itu. Monggo dibuka halaman berapa itu? 100 berapa? 112. Oke. Di kehidupan kalian ada nggak yang kira-kira sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, di cerita hidup kalian ada nggak yang kira-kira pantas untuk diangkat menjadi sebuah cerpen? Ada nggak? Apa pengalamannya? Apa? Misal biasanya nih, kemarin kan ini sudah tahun kedua mondok ya. Tahun pertama mondok nggak betah, ada nangis, ada banyak kesusahan karena biasanya di rumah semua hal sudah tersiapkan, kemudian kalian mondok, tiba-tiba apa-apa kurang, apa-apa serba susah, makan juga harus kesana kemari, harus beli ini itu, misalkan nih. Atau ada yang pernah berpengalaman, punya pengalaman besar, misal di kelasnya, misal kelas mana itu, kelas 6 pernah lomba olimpiade apa atau apa, terus kalian angkat. Atau pernah ada yang pernah misal patah hati gara-gara kucingnya mati atau ayamnya mati, ada nggak kira-kira? Terus itu bisa kalian buat cerita pendek. Nah, kira-kira di sini ada nggak? Ada ya? Oke. Dan seandainya itu dibuat cerita, itu akan dikasih judul apa? Bayangkan, ya. Kita lanjut dulu ke materi sebentar. Bisa dilihat, ini pemandangan apa? Laut. Laut dengan tebing. Kira-kira setelah melihat ini apa yang kalian bayangkan? Yang diimajinasikan ketika tinggal di sana atau melihat sana gitu. Itu bisa untuk salah satu inspirasi, misal mencari untuk apa namanya, salah satu inspirasi mencari imajinasi. Nah, ada satu lagi, kita lihat yang bawahnya, ada lagi, bayangkan di sebuah pohon. Mas, kira-kira kalau di hutan sampean di sini mau ngapain? Mau bolang? Mau nyari apa?
ya, mau nyari ini apa? Mau repek. Nah, di sini bisa dibayangkan nggak kalian melihat ini? Ini rumah sepertinya ada lukisan naganya, dragon. Ada naganya, terus itu ada orangnya tuh di sana. Bisa dibayangkan kalian kalau di sana ngapain? Membayangkan apa, mengimajinasikan apa, atau menjadi pengendara naga terbang atau apa di sebuah kerajaan barat lagi. Nah, di sini ada yang tahu ini di gambar apa ini? Ini pemandangan di Swiss. Kalian bayangin pergi ke luar negeri, ke Swiss, mau mendaki gunung seperti itu, jatuh. Siapa yang mau nolong? Tuh, misalkan. Atau tiba-tiba ketemu sama seorang Hawa, seperti Nabi Adam dan Hawa, terpisah di antara dua benua. Kemudian ini, bayangkan itu ini adalah keramaian kota. Ada biasanya di dalam novel itu bahasanya gedung pencakar langit. Nah, gedung pencakar langit, iya enggak? Gedungnya itu saking tingginya sampai mau nyakar langit, langitnya mau dicakar. Tuh, gedung pencakar. Oke, sampai sini sudah terbayang ya? Sebentar sebelumnya, ayo ada yang ngantuk. Ngantuk nih, ada yang ngantuk. Coba duduknya tegak dulu. Ayo, tegak dulu yang belakang. Tegak dulu duduknya. Nah, biar bangun lagi. Sampai ke sekarang, unsur karya fiksi. Adik-adik kemarin sudah tahu karya fiksi itu seperti apa. Karya fiksi apa mas? Coba dibaca. Dijawab. Karya fiksi sepaham dan seingat kalian. Dengan dulu. Karya fiksi itu cerita yang dibuat dari imajinasi seorang. Apa lagi? Definisikan. Cerita. Gambaran imajinasi seorang penulis. Sama ya. Ini gimana mendefinisikan karya fiksi seperti yang kemarin? Moga. Yang dibuat oleh penulis. Oke, karya fiksi, kita kembali lagi. Karya fiksi itu cerita karangan yang dibuat oleh penulis, karangan imajinasi dan perasaan, sifatnya subjektif, terus bukan berdasarkan fakta, tujuannya untuk menghibur. Kira-kira kenapa bisa cerita yang kalian baca itu menarik, atau kok sedih, sad ending, kok ceritanya ini sangat mengesankan, plotnya kok tadinya sedih jadi senang, atau sebaliknya. Nah, sini ada namanya unsur karya fiksi. Coba dibuka dulu. Unsur karya fiksi. Oh ya, sebelumnya ini salah satu gambaran buku karya fiksi ya. Karya fiksi. Judulnya Laki-laki yang Tak Berhenti Menangis. Di dalam sini ada beberapa cerita pendek, tapi ada beberapa yang kemarin satu lagi unsur dalam karya fiksi apa? Mengandung nilai atau pesan moral. Nah, di sini ada pesan moralnya dan ada beberapa kisah yang diangkat dari kitab Usfuriyah. Tahu Usfuriyah? Apa kitab Usfuriyah? Ya, Usfuriyah. Di sini ada sebenarnya karya fiksi itu kan
cerita karangan, namun ada yang satu hal berangkat dari kehidupan nyata. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cerita fiksi itu menjadi menarik? Ini ada unsur karya fiksi. Unsur karya fiksi, coba dibuka halamannya. Tokoh cerita, latar cerita, tema cerita, alur atau jalan cerita. Saat membaca cerita, kamu akan menyukai cerita itu. Kemudian unsur-unsurnya apa? Paham nggak sih unsur itu apa? Ya, susunan. Kayak misal kalian tuh makanan yang disukai itu apa? Makanan yang disukai? Hah? Apa? Nasi uduk, nasi goreng misal. Kenapa nasi goreng itu enak sekali? Unsur-unsurnya apa? Ini yang membuat nasi goreng itu enak. Ada bumbunya, ada kecapnya, ada garamnya, gitu misalnya seperti ini. Unsur, ada tokoh cerita. Tokoh cerita itu orang yang terlibat di dalamnya. Tokoh cerita itu yang kalau kita membuat fiksi itu nggak mungkin nggak ada tokohnya. Tokoh cerita itu ada tokoh utama, ada tokoh apa? Ada tokoh pendukung. Jadi tokoh itu yang sering dibicarakan dari awal hingga akhir cerita. Itu tokoh utama. Tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Ada tokoh yang punya peran penting dalam cerita, atau ini tidak ada, cerita itu tidak akan ada. Makanya setiap karya fiksi, cerita, legenda, novel itu pasti ada tokohnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Bacakan. Latar cerita. Latar cerita itu tempat dan waktu terjadinya cerita. Kalian bisa tahu latar cerita dengan melihat nama-nama tempat dan waktu dalam cerita. Misal, kejadiannya ada di sekolah MTS 2 Bulus. Atau misal itu cerita tentang anak pondok yang nangis, bajunya hilang gara-gara baru anak baru. Terus kejadiannya gimana di jemuran, nangis di pojokan malam-malam. Itu latar cerita. Latar itu menunjukkan waktu dan tempat. Oke, waktu dan tempat. Kemudian tema cerita. Temanya adalah, coba dibaca. Oke, unsur pokok dalam cerita. Tema itu pikiran atau dasar cerita. Tema itu cerita yang sejajar dengan makna dan pengalaman, atau sesuatu yang menjadikan pengalaman itu mudah diingat. Ya, temanya apa? Kemarin yang kita baca temanya apa? Yang tentang kota Sulapaman Stom. Kemarin temanya apa? Temanya kota Sulap. Kekecewaan terhadap Pamantong. Ya, kenapa itu Pamantong, kota Sulap Pamantong dibuat? Ada satu hal yang itu menunjukkan Randi itu kecewa sama Pamantong. Ada lagi apa lagi temanya yang kemarin? Coba. Tema kata apa? Ada baca lagi? Ya, oke. Lanjut. Kita tema. Kemudian alur atau jalan cerita. Di sini ada dalam karya itu ada alur jalan cerita. Sebelumnya sudah pernah ada materi tentang karya fisik? Sudah?
alur atau jalan cerita. Nah, jalan cerita itu yang diceritakan dari awal hingga akhir. Atau ada lagi itu alur maju. Seandainya alur mundur, diceritakan dari awal hingga akhir. Ternyata itu adalah flashback. Ternyata itu alur mundur. Atau alur maju mundur. Misal menceritakan, misal si Farhan ketemu dengan siapa namanya? Dengan Gul. Siapa? Ini sampingnya. Ketemu di pas acara perpulangan. Seneng banget ya kalau mau pulang ya? Seneng banget. Pas acara perpulangan. Terus mau salam, menyapa, kemudian menyapa. Kemudian ingat beberapa hari yang lalu apa yang terjadi di antara kedua ini. Karena sebelum pulang, kayaknya bakal kangen-kangen kan ini sama teman-temannya. Seandainya. Kemudian kalian ceritakan saya sama ini, terus dengan flashback. Kemudian kembali lagi kejadiannya. Setelah perpisahan sebelum pulang, terus kemudian apa yang mereka lakukan, ada rencana-rencana pas pulang ngapain, sebenarnya gitu. Itu jalur atau jalan cerita. Ada yang ditanyakan? Kira-kira sampai sini apa yang belum paham sebelum kita lanjut? Silakan ditanyakan. Alur maju, alur mundur, alur campuran, atau tokoh atau tema. Tokoh, apa yang ditanyakan? Sudah paham? Ada lagi? Paham? Oke. Teman-teman coba berdiri. Coba berdiri semuanya. Berdiri. Coba di bawah ada sampahnya tidak? Nah, pakaiannya rapi. Terus satu garis di sini, satu garis di sini. Ya, oke. Satu garis, kemudian satu garis, satu garis. Oke. Tangannya lencang ke depan ke temannya yang depannya. Kemudian tangannya buka, temannya juga nggak usah lencang, saya buka. Oke. Ada yang kurang maju dikit lagi tidak apa-apa. Pijit kawannya yang keras. Pijit. Lagi. Sudah. Oke, sekarang menghadap ke belakang. Gantian. Senang banget. Oke, sudah. Stop. Boleh duduk lagi. Duduk kembali. Sudah kamu belum yang tandingan? Ya, lanjut kepada, oh iya, di situ ada cerpennya ya. Tolong dibaca dulu cerpennya. Apa judul cerpen? Kaki dan alergi telur. Ada yang sudah selesai? Oke, coba ceritakan sedikit pertama temanya apa dulu? Judulnya. Pagi dan alergi telur. Kemudian temanya tentang
membedakan, sudah bisa memaparkan tokoh, latar, tema, alur, sudah bisa membedakan itu. Teman-teman, ini saya membawa 4 judul legenda. Ya. Legenda. Nanti kita bisa dalam berkelompok ini kita catat tokohnya, alurnya, temanya, judulnya, serta amanatnya. Bisa mengelompok, nanti kita hitung dari menjadi 4 ya. Begini saja, yang 3 berarti kan sampai 5. Nanti yang 3 mendiskusikannya yang soal ini pagi dan hal itu. Hitungnya sampai 5 ya. 1 dari sini 1, 2, 1, 3, 1. Ini udah 4. Coba 1, kelompok 1, kelompok 2, 4, 3, 4, 5. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya bagikan cerita rakyat, kemudian nanti coba diskusikan tokohnya, tokoh, tema, alur, sama latar. Ya. Tokoh, latar, tema, sama alur. Kemudian kalau sampai bisa amanat, monggo ditulis sampai amanat. Ya. Nah, ini satu-satu karena ini ada 4 tema. Yang kelompok terakhir mana kelompok? Itu silahkan mendiskusikan yang cerita pendek yang ada. Ya. Sebentar. Di kertas, satu kertas nanti dikumpulkan ya teman-teman. Waktunya 10 menit dari sekarang. Monggo didiskusikan. Kemudian nanti kalau sudah selesai, presentasikan masing-masing, dibacakan hasilnya. Oke. Ayo, ini kenapa tidak? Tulis nama anggota temannya ya. Ini hanya bertiga. Semuanya 5.
Saya. Saya dalam satu topik ini ada semuanya enggak? Semuanya tahu enggak semuanya? Kok ini kayak dimsum? Mencar semua keluarganya? Seperti timsar ini. Ayo. Oke, tidak apa-apa. Ini selesai. Wow, selesai yang pertama. Langsung baca ya. Aman? Oh, aman. Ya, silakan. Apa saja? Kalau misalnya itu ada orang tuanya sudah menasihati, itu besar. Nurut kalau di orang tua itu kan besar. Apa? Boleh, pendapat temannya boleh dipertimbangkan, boleh dimasukkan seandainya itu cocok dengan hasil. Waktunya hampir selesai. Ada yang sudah selesai sebelah sini? Kurang mana? Ini kurang apa? Nah, ini masih kurang apa? Alur, siap. Kalau ini kurang amanat, ya ini selesai. Kurang amanat, kurang alur, tidak apa-apa, ditunggu. Ada yang perlu ditanyakan nggak sampai sini? Sudah? Selesai. Kelompok 2 selesai, kelompok 5 selesai, kelompok 1 selesai. Coba lihat hasilnya Mas, bentar Mas. Temanya mana ini? Coba lihat hasilnya. Oke, selesai ya. Nanti sambil jalan monggo kelompok 11 ini dulu yang dibacakan. Ayo. Dengarkan semuanya teman-temannya sambil ditunggu. Dibacakan tadi. Perhatikan ya teman-temannya semuanya. Kelompok lain. Ada kelompok berapa ini yang membacain? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 membacakan hasilnya. Legenda apa yang dibaca? Judulnya? Timun Mas dan raksasa. Oke, menceritakan tentang apa sih kok ada timun mas sama raksasa? Coba ceritakan secara singkat. Ayo, menurut pemahaman yang tadi yang diingat secara
Enggak. Oke, terus dirawat sampai besar. Terus diminta oleh raksasa. Coba tokohnya siapa aja di situ? Tokoh utamanya? Tokoh pembantunya? Pendukungnya? Ada dua. Ya. Latarnya? Di sebuah desa kecil yang tidak ada waktunya ya. Di desa, kebayang nggak? Sini ada timun mas sama ibu-ibu janda sama raksasa di sebuah desa. Bayangin kalau timun masnya di kota, ada nggak? Raksasa di kota jalan-jalan, nanti ada mobil-mobil lewat, kayaknya nggak pernah. Iya, biasanya kan ada timun mas, tentunya ya. Itu kenapa? Ada latarnya di desa. Kemudian amanat. Emang bisa siapa yang jahat sama yang benar? Raksasanya jahat. Emang sebelumnya timun mas itu sama bu jandanya itu ada perjanjian apa? Kenapa kok raksasanya sampai jahat? Udah dirawat anaknya 5 tahun baru diminta ya. Ya, oke. Dan tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian kelompok ini yang awalnya tadi kayak timsar, sekarang sudah nggak ya semuanya. Sudah bisa, sudah ditemukan ini korbannya. Ayo. Enggak, sekarang sudah kompak. Sudah kompak. Ayo teman-temannya. Itu yang susah. Wah. Dibacakan dulu. Judulnya dulu. Malin. Terus temanya Malin kundang yang durhaka kepada orang tua. Terus tokohnya, tokoh utamanya siapa? Tokoh yang satunya punya itu ngapain? Tokoh apa itu? Tokoh pembantu. Terus latarnya di pantai. Daerah ada nggak? Bisa mengatakan daerah atau di Sumatera? Daerah apa itu? Ada? Oke. Terus alurnya maju. Amanatnya jangan durhaka kepada orang tua. Bisa diceritakan secara singkat. Itu kenapa Malin kundang, terus kemudian kok kenapa segala tidak mengakui ibunya. Oke. Terus jadi batu. Oke. Kira-kira ada yang misal pulang dari pondok terus nggak mau, Bu, aku mau mundur aja dari, aku mau nggak jadi batu. Kira-kira mungkin tidak itu. Gara-gara pengen ngulur balik ke pondoknya terus sama ibunya jadi batu. Gak mungkin ya? Mungkin. Itu kenapa dikatakan karya fiksi. Namun mengandung amanat supaya ini tidak main-main kalau nggak patuh sama nasihat kedua orang tua. Terima kasih untuk kelompok 3, 4. Kelompok 4, ayo pengen kelompok 3 ya. Ayo kelompok 3. Oh ini Danau Toba. Oke. Temanya Toba yang terpilih untuk menjaga batu yang bisa menuju masa lalu. Menjaga batu untuk sampai masa lalu. Berarti
kembali ke masa lalu. Oh ya? Batunya punya kekuatan yang sabar. Kembali ke masa lalu. Oh, kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu. Itu temanya ya. Jadi tema itu nanti akan bisa sedikit gambaran tentang bagaimana cerita itu akan selesai. Kemudian tokohnya. Tokoh dan agak mas. Tokoh dan agak mas. Gamas, tokoh dan agak mas. Terus alurnya itu tokoh utama atau tokoh pendukung? Yang mana tokoh utamanya? Tokoh. Tokoh pendukungnya? Naga Mas. Kemudian alur. Latarnya dulu latarnya. Di sebuah kecil. Di desa kecil di tepi danau Toba. Bisa terlihat ya, kita akan memastikan seandainya nanti akan menjadi penulis cerita karangan puisi itu ada batu di sebuah sungai di desa. Seandainya batu itu ada di tengah-tengah lapangan sepak bola nggak mungkin. Iya kan? Nah itu kan walaupun imajinasi, tapi itu ada hal yang ya kita berangkat dari dunia nyata berapa. Imajinasinya itu bisa dimungkinkan, bisa kalian membuat, bisa latarnya itu di sebuah, karena mau ngomongin soal banyak tentang hiburan-hiburan kecil atau semacam apa, nanti tempatnya di kota, di sebuah kota apa. Oke, terima kasih. Kemudian alurnya maju amanah. Jadilah orang yang bertanggung jawab ketika diberi amanah. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya di kelompok sebelah? Nggak ada yang nanya. Terima kasih kelompok satu. Oke, tepuk tangan. Kelompok 5 dulu. Coba dibacakan judulnya. Tadi kan? Temanya apa? Pagi yang sakit. Karena obesitas. Karena telur kayaknya. Ya, tokoh utamanya, pendukungnya, latarnya, rumah sakit. Terus alur maju amanah. Oke, saya mau tanya sama kelompok 5. Gimana? Apakah menarik atau biasa saja atau menyenangkan atau membuat penasaran? Biasa saja. Adakah mengandung hiburan atau informasi? Tidak, atau tidak? Oke. Amanatnya apa? Coba dibacakan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak. Nah, di dalam cerpen buku itu yang tentang Paci makan telur, teman-teman di sana, itu seandainya kalian membaca itu kok tidak begitu menyenangkan, maksudnya biasa saja, merasa dekat biasa saja, tapi tetap ada satu hal yang bisa kita ambil manfaatnya, terutama mengenai informasi. Di sana sudah ada contoh kalau ada seorang anak namanya Parki makan telur kebanyakan jadi bintitan, ya itu bisa saja mengambil dari dunia nyata, karena kebanyakan telur memang ada sebagian yang kudunya bahasanya atau bintitan, iya, atau bisulan. Tetap ada amanatnya. Oke, kita baca yang terakhir, kelompok terakhir. Judulnya apa?
bayi dengan oke, tokohnya, tokoh utamanya siapa? Sang pria. Tokoh pendukungnya oke, alur amanatnya jangan berbicara tanpa bertindak terlebih dahulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Kita tidak perlu berpindah tempat dulu. Ini terakhir untuk kesimpulannya. Sampai sini kita kembali lagi kepada kesimpulan, yaitu tadi di dalam sebuah cerpen atau cerita karya fiksi, bisa novel, bisa legenda, bisa komik, itu mengandung yaitu mengandung tokoh cerita, latar cerita, tema, alur atau jalan cerita. Ya, oke, selanjutnya dalam tokoh cerita itu ada yang namanya peran penting di sana. Di sana bintangnya siapa sih di dalam cerita itu tadi? Ada tokoh pendukungnya. Pendukungnya mungkin yang misalkan Timun Mas tadi lagi ngomongin soal Timun Mas, tokoh pendukungnya ada raksasanya atau ada ibu pengasuh Timun Mas. Itu tokohnya. Kemudian latarnya di sebuah desa. Kayaknya nemuin Timun Mas sebesar itu di tengah-tengah laut kan nggak mungkin ya? Iya, di desa. Kemudian latarnya, waktunya misal ada di pas kejadian tersebut ada di malam hari, siang hari, atau sore hari. Temanya kita sudah tahu, setiap tema itu apa yang dibicarakan atau itu mengambil apa sedikit tentang tema itu lagi ngomongin soal apa. Kemudian alur atau jalan cerita. Alurnya bisa alur maju atau mundur. Oke, atau alur campuran. Sudah sampai sini. Kira-kira ada yang kurang paham atau ada yang bertanyakan? Mana? Sudah? Sudah paham semua? Cukup? Pasti udah pengen istirahat ya? Oke, ya sudah. Sampai sini kita baca alhamdulillah.